kalau kita bicara mengenai sentimen secara global atau domestik sih masih di situ-situ aja ya. Betul. Sekarang tuh kayak kita tinggal tunggu nih 2 minggu menjelang penutupan apakah target yang dicanangkan oleh banyak MI sekuritas ini tercapai atau tidak. Karena tekanan kok ya terjadi di bulan Desember, khususnya di awal perdagangan di bulan Desember, di mana ini menjadikan bulan Desember terburuk selama 20 tahun terakhir, Iva. Betul, karena sekali lagi ya, biasa kan kalau bulan Desember ini identik dengan aksi window dressing. Betul. Dan sudah mulai terasa juga ya di pekan-pekan pertengahan Desember, tapi hingga saat ini di perdagangan hari ini juga begitu meskipun bergerak di zona hijau, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan tampaknya sentimennya juga masih muram ya Maria. Ya. Kita lihat juga sentimennya masih seperti yang tadi Maria katakan, masih melihat seperti apa kondisi perekonomian secara global. Ya ini juga diwakilkan oleh Amerika Serikat begitu ya. Jadi perhatian dari para pelaku pasar ini masih melihat seperti apa langkah The Fed ke depannya. Apalagi rilis data perekonomian Amerika Serikat yang terbaru juga akan rilis pada malam nanti begitu ya untuk rilis data inflasi ataupun juga indeks harga konsumen. Nah, ini menjadi perhatian juga dari masyarakat tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di dunia termasuk adalah di Indonesia sendiri karena ini efeknya tentunya ketika inflasi ini masih digambarkan tidak terkendali, maka kedepannya The Fed masih akan bersikap agresif begitu. Dan di satu sisi sendiri kalau kita lihat ya, untuk konsensusnya yang dihimpun oleh Trading Economics disebutkan bahwa IHK pada bulan November yang akan dirilis nanti malam, ini berkisar di 7,3% secara year on year. Dalam artian ini ada penurunan ataupun juga melandai sedikit begitu 0,3% secara month to month. Sementara untuk IHK intinya sendiri ini berada di 6,1% secara year on year dan di satu sisi juga kalau kita lihat sebetulnya sudah ada penurunan yang terlihat ya kalau di untuk pertengahan untuk inflasi Amerika Serikat begitu ya. Kalau di pertengahan begitu angkanya sempat berada di atas 9%. Kemudian juga di bulan September ini angkanya di 8%. Kita lihat ya Juli di 8,5%. Kemudian bulan berikutnya 8,3, 8,2. Kita bisa lihat di sini angkanya semuanya turun perlahan-lahan. Tapi sebetulnya masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai oleh The Fed, yaitu adalah di kisaran 2%. Jadi akhirnya dari pelaku pasar sendiri terbagi menjadi dua, Maria. Ada yang mengatakan bahwa optimis untuk penurunan inflasi selama ini juga akan membuat The Fed sedikit mereda untuk langkah-langkah moneternya untuk kenaikan suku bunganya. Tapi ada yang mengatakan juga cukup pesimis begitu disebutkan karena masih jauh dari target, maka The Fed masih bisa bersikap agresif. Sehingga sekali lagi kalau misalnya The Fed juga bersikap agresif, tentu ini membuat strong dollar yang selama ini juga sudah terjadi mungkin masih akan terus terjadi begitu ya. Kita lihat juga pelemahan rupiah hingga saat ini sudah menyentuh 15.655 dan bahkan kemarin juga sempat menyentuh 15.700 begitu ya. Ketika nanti The Fed menaikkan suku bunga acuan lebih tinggi lagi, ini menjadi pertanyaan akan kemana nanti rupiah tentunya. Dan di satu sisi juga kalau kita lihat mungkin yang membuat beberapa pihak ini cenderung pesimis adalah karena data IHP atau indeks harga produsen Amerika Serikat yang baru saja dirilis ini disebutkan bahwa lebih tinggi dari perkiraan sekitar 0,3% secara month to month atau berada di total angkanya adalah secara year on year-nya di 7,4% sehingga akhirnya membuat sejumlah pelaku pasar ini cemas ada inflasi yang masih akan terjadi ke depannya begitu. Dengan total kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang sudah ratusan basis points, kemudian dengan level penurunan inflasi yang bisa dikatakan sebenarnya cukup signifikan dari level yang dibentuk di 9%-an ke 7%-an ya. Tapi masih jauh untuk ratusan persen basis point lagi yang harus dinaikkan untuk membayar ke 2%. Makanya banyak sekali yang muncul gitu ya para ekonom dan analis mengatakan cukup efektif nggak sih untuk tetap agresif menaikkan suku bunga demi mencapai target inflasi. Atau harus ada mekanisme moneter policy lain untuk bisa mencapai ke sana gitu. Kayaknya ini harus mulai berbenah nih dari The Fed ya. Kita tinggal lihat nanti besok berapa kira-kira akan dinaikkan ya dan side effect-nya akan seperti apa ke Indonesia. Mungkin kalau market Indonesia sekarang udah lumayan memprice in, udah biasa lah ya, udah tahu bahwa The Fed arahnya akan kemana. Jadi mudah-mudahan 2 minggu terakhir ini lebih didrive oleh domestic players-nya nih untuk memanfaatkan cuan di tengah kondisi tekanan 7 hari kemarin nih, Iva. Betul, untuk tradingnya seperti apa tentunya, apalagi untuk tadi ya, untuk jual beli jangka pendek tentunya. Nah tapi tadi menarik untuk respon seperti apa kita tentunya melihat kondisi perekonomian Amerika Serikat begitu. Dan ini juga menarik kalau kita lihat pernyataan dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa resesi di depan mata, tapi bukan
artinya serta-merta bahwa inflasi ini harus segera diturunkan. Apakah ini menjadi suatu sinyal juga begitu dari Janet Yellen untuk tentunya tidak terlalu agresif untuk The Fed begitu, karena tadi sekali lagi kan emang nggak pernah kompak ya sama pemerintah di Amerika Serikat ya, nggak pernah ada titik temu sebenarnya. Benar. Jadi ya itu dia ya, tadi sudah diberikan mungkin kisi-kisi, bukan kisi-kisi ya, lebih kayak ke sinyal-sinyal dari Janet Yellen sendiri begitu, bahwa di satu sisi tetap ada pertumbuhan ataupun juga konsumsi di Amerika Serikat yang perlu dijaga di satu sisi begitu. Dan tentunya ketika dolar ini menguat dengan begitu kuatnya, ini juga di satu titik akan tiba di titik bahwa ini akan menghancurkan perekonomian Amerika Serikat ke depannya. Iya, ongkos pemulihan ekonominya yang akan cukup mahal, akan cukup tinggi begitu ya, karena memang sudah terpantau ya suku bunganya juga tinggi, jadi ongkos pemulihannya juga lumayan besar yang harus dikeluarkan. Oke, kita lihat ke dalam negeri aja deh, Iva, apa yang bisa kita perhatikan, karena kan ada yang tertekan cukup lama, bahkan 11 hari berturut-turut menyentuh auto reject bawah, ternyata ada apresiasi hari ini back to 100 setelah kemarin di 87 ya, stuck ARB, nggak bisa kemana-mana. Ini apa yang lagi bisa kita perhatikan nih, Pak? Nah, ini juga sebetulnya sangat nyambung ya sama dengan tadi sentimen yang kita bahas keseluruhan untuk indeks harga saham gabungan kita, karena sektor teknologi seperti yang tadi disampaikan oleh Maria sudah pada tahu ya kira-kira emitennya apa. Ini sudah pasti tahu, sudah tidak perlu disebutkan, emitennya juga pasti sudah tahu begitu ya. Jadi di satu sisi kita ketahui bahwa sektor ini, sektor teknologi sangat terpengaruh, sangat sensitif ya dengan data ataupun juga dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Kenapa? Karena pendanaannya berasal dari luar negeri mostly ya. Sehingga tadi sekali lagi untuk kenaikan suku bunga ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pendanaan, valuasi dari emiten di sektor teknologi ini. Nah, tentu yang menjadi istilahnya kepalanya untuk sektor teknologi begitu kan, salah satunya adalah emiten tadi Gotoh begitu kan. Iya. Karena dia capsnya besar juga. Betul, karena secara kapitalisasi juga yang paling besar begitu kan untuk di sektor teknologi sendiri. Dan di satu sisi seperti yang tadi disampaikan oleh Maria, sudah 11 hari bergerak auto reject bawah, hari ini melesat begitu ya. Meskipun kalau kita lihat tampaknya tidak ada sentimen tersendiri, cuman mungkin lebih ke buy on weakness ya, dan juga mungkin lebih ke mekanisme dari pasar sendiri begitu. Dan kalau kita lihat mungkin menarik untuk kita simak secara teknikalnya. Kita bisa lihat ya dalam beberapa hari sudah garis. Ini adalah auto reject bawah, tinggal dihitung berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pokoknya banyak ya. Nah di sini kita bisa lihat begitu, dan hari ini kita lihat ada candle hijau cukup kuat begitu, tapi kita lihat tadi angka highest untuk Gotoh hari ini rupanya berhasil hampir menyentuh untuk MA atau moving average di 9-nya, yaitu di angka 110. Meskipun pada penutupan juga akhirnya sedikit turun kembali begitu ke kisaran 100-an. Dan kita lihat juga kalau kita bandingkan mungkin ke moving average 20 ataupun juga moving average 100 sebetulnya masih sangat jauh, Maria. Kita lihat di sini dari 20 sendiri di angka 155, kemudian di MA 100-nya apalagi di 235. Nah, tapi yang mungkin bisa menjadi sedikit angin segar ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri tampak sudah terlihat jenuh jenuh jual gitu dilakukan. Tampaknya sudah selesai. Tampaknya sudah selesai begitu, karena sudah lowest point-nya untuk jenuh jualnya itu sebetulnya dalam beberapa hari terakhir begitu ya. Tapi rupanya pada hari ini sudah mulai ada peningkatan. Karena hari ini juga transaksi belinya juga sudah cukup banyak begitu ya. Dan kita akan lihat seperti apa. Kita harapkan semoga RSI-nya ini bisa langsung kembali ke kolom yang dikatakan normal. Katakan normal ya, itu sedikit lagi sih sebenarnya, kita tinggal lihat akan seperti apa. Karena RSI-nya sekarang masih di RSI 14 ya, masih under 20. Kita lihat nanti besok nih akan seperti apa. Dan sebenarnya yang terjadi di Gotoh ini kemudian membagi opsinya para investor untuk melihat futures dari sektor teknologi. Jadi mereka masih melihat bahwa tampaknya saham-saham atau emiten di sektor ini harus kembali diuji. Karena kan banyak sekali, termasuk diantaranya ada faktor PHK secara real gitu ya. Kemudian dari sisi bisnis banyak yang masih mempertanyakan apakah nanti mereka akan beralih ke profit atau memperbaiki dulu nih atau internalnya mereka, strategi bisnisnya mereka untuk bisa menarik perhatian lagi para investor. Iya betul, dan bahkan sekarang sebetulnya ada istilah baru, Maria.
tech winter. Tech winter. Itu adalah istilah baru dan sehingga ini juga menjadi perhatian seperti apa begitu. Karena kalau kita katakan awalnya juga crypto winter begitu kan, kemudian masuk ke dalam tech winter juga. Ini seiring dengan tadi langkah yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan, sehingga tadi kembali lagi ya, ini menjadi ujian begitu kepada sektor teknologi. Dilihat lagi seperti apa mekanisme untuk kedepannya untuk bisa survive begitu. Apakah memang di satu sisi akan terus berupaya dengan skema yang sama saat ini, yaitu meningkatkan valuasi, atau justru berganti menjadi mencari profit begitu. Apalagi karena kita lihat juga saat ini strateginya sudah mulai ada tadi yang disampaikan oleh Maria, PHK. Artinya kan dari perusahaan sendiri sudah berupaya untuk melakukan right sizing begitu untuk perusahaannya sendiri. Dan di sini juga menjadi pertanyaan, apakah memang sudah mulai harus bergeser ke mencari cuan, mencari profit ke depannya. Ini menjadi pertanyaan dan tentunya diskusi yang bisa menarik sekali. Bisa panjang kayaknya, dan sangat menarik sebenarnya untuk diangkat ya. Oke, selain dari Gotoh yang cukup menyita perhatian, juga ada sektor yang cukup menyita perhatian di tengah kemarin tekanan bertubi-tubi. Sebenarnya ada beberapa saham di sektor ini yang terapresiasi, walaupun hari ini justru malah ada koreksi nih, agak berbalik gitu ya. Karena kemarin selama 7 hari indeksnya turun, ada beberapa saham yang justru malah ada peningkatan secara kita tidak duga begitu ya. Ada di saham-saham batubara nih gimana nih Iva? Karena kalau dilihat dari sentimen komoditinya kan kemarin sempat mau balik lagi ke $400 per metric ton kan? Betul. Ini kayaknya memang wajib ya dibahas kalau di closing bell. Kalau untuk batubara kan memang sering sekali dibahas. Mining zone. Ini adalah salah satunya ya untuk closing bell. Nah, kalau dari batubara sendiri menariknya kalau kita lihat hari ini ya, kemarin kan sebetulnya untuk harga batubara di pasar ICE Newcastle juga sudah tertekan 2,38%. Kemudian harganya juga berada di $373 Amerika Serikat per metric tonnya. Dan kalau kita lihat sepanjang pekan, selama 1 pekan ini juga sudah turun hampir 5%. Secara 1 bulan bahkan sebetulnya masih naik ya, masih cukup oke untuk pergerakan harganya. Dan bahkan secara tahunan juga masih cukup oke. Nah, tapi kalau kita lihat untuk penurunan harga batubara sendiri, alasannya disebutkan adalah karena harga gasnya yang sudah mulai melandai, karena supply-nya yang banyak. Jadi artinya ini ada potensi ke depannya juga dalam jangka waktu dekat, mungkin sedikit batubara masih bisa akan terus melemah, tapi kalau kita lihat ada banyak yang justru membantah. Justru mengatakan bahwa harga batubara bisa akan kembali melesat lagi, bisa kembali ke atas level $400 Amerika Serikat per metric tonnya, dikarenakan suhu di negara-negara yang mengalami musim dingin saat ini rupanya ternyata lebih dingin dibandingkan prediksi sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa gangguan supply di beberapa tempat sehingga akhirnya membuat pergerakan dari batubara ini sendiri diprediksi bisa kembali menembus $400 per metric ton. Perusahaan-perusahaan atau emiten batubara yang lagi mengalami sunset industrinya pun kayaknya juga mengalami sunset yang cukup indah ya, karena mau ada upgrade penambahan jumlah produksi juga di tahun 2023, di mana ada total penambahan permintaan batubara yang akan cukup panjang nih sampai tahun depan gitu ya. Ini agak-agak cukup lumayan kontradiktif karena kita kan tahu akan meninggalkan fosil energi di 2025 di Rencana Umum Energi Nasional, tapi ternyata kondisi berubah, permintaan semakin tinggi dan akhirnya ini bisa mendapatkan cuan lagi nih untuk emiten-emiten based on batubara. Kayaknya agak panjang nih. Agak panjang, apalagi masih ada wacana hilirisasi juga untuk batubara. Mungkin cuannya bisa dikumpulkan untuk ini kita akan lihat ya seperti apa kita lihat nanti akan seperti apa ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Kembali lagi disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham yang menjadi portofolio saham Anda ya. Pilih dengan bijak.